Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, eh, kuliah lapangan pendahuluan oceanografi di Pulau Tunda. Di kelompok 6 ini terdiri dari beberapa anggota kelompok. Yang pertama ada Brianti Raihan Prawara 129239095, Reni Wahyuningsih 097, Ihwan Suni Nusantara 098, Azka Putra Yuwana 099, Rika Aulia 090, Amandari B. Agistia 091, dan Dihya Akmal Fauzan 093. Nah, pada presentasi kali ini merupakan presentasi untuk laporan yang telah kami rancang sedemikian rupa. Yang pertama adalah latar belakang, di mana oceanografi adalah cabang ilmu yang mengkaji karakteristik fisik, kimia, biologi, dan geologi lautan, serta interaksinya dengan atmosfer dan daratan. Laut yang sangat luas, mencakup 71% dari permukaan bumi, memainkan peran penting bagi penyimpanan panas global. Kegiatan kuliah lapangan ini dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 Oktober 2024 di Pulau Tunda, Banten, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada kami, para mahasiswa, untuk bisa merasakan langsung pengamatan terhadap berbagai parameter oceanografi di lapangan. Yang pertama ada tujuan dari modul ke-1. Tujuan untuk pasang surut yang pertama, memahami cara membaca ketinggian muka air laut dengan menggunakan fale maksud di Pulau Tunda. Yang kedua, memahami pengukuran pada elevasi muka air laut dengan menggunakan palem pasut untuk menentukan batas atas dan batas bawah secara duplo di Pulau Tunda. Dan yang ketiga, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pasang surut air laut. Lalu selanjutnya ada tujuan parameter meteorologi. Yang pertama, memahami cara pengukuran kecepatan dan arah angin dominan serta menganalisis faktor-faktor atmosferik yang mempengaruhi kondisi oceanografi di Pulau Tunda. Yang kedua, memahami pengaruh cuaca terhadap stabilitas suhu permukaan laut di Pulau Tunda. Yang ketiga, memahami pengaruh faktor atmosfer terhadap parameter oceanografi di Pulau Tunda. Dan yang terakhir, tujuan CTD stasioner. Yang pertama, mengaplikasikan penggunaan instrumen CTD untuk mengukur suhu, salinitas, dan kedalaman air laut secara stasioner di Pulau Tunda. Yang kedua, memahami penggunaan data-data yang didapatkan dari CTD dalam lingkungan ilmu oceanografi. Dan yang terakhir, memahami pengaruh pencampuran vertikal moderat terhadap parameter oceanografi. Selanjutnya ada tujuan dari modul 1 tentang bagian arus dan gelombang. Pada tujuan modul 1, arus dapat mengaplikasikan pengambilan data arus menggunakan drifter untuk melihat pergerakan arus. Memahami prinsip metode Lagrange dalam pengukuran arus. Selanjutnya ada gelombang, mengidentifikasi gelombang yang datang di laut lepas setelah menghitungnya. Mengestimasi tinggi gelombang dan periode gelombang, serta mengidentifikasi bentuk arus sejajar pantai. Selanjutnya tujuan modul 2 yaitu membahas tentang batimetri, KAL sebaran dan arus sebaran laut. Yang pertama, mengolah hasil data batimetri menjadi peta batimetri. Yang kedua, membuat kontur batimetri secara tiga dimensi serta menganalisis hasil kontur batimetri tersebut. Yang ketiga, mengolah dan menganalisis data KAL sebaran horiba pada kedalaman 12 meter, 18 meter, dan 24 meter. Baik, selanjutnya ada tujuan modul 3 dari sedimen garis dan gunungan pantai. Yang pertama ada mengklasifikasikan sedimen berdasarkan karakteristik, asal-usul, dan ukuran tiap jenis sedimen laut. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis ekosistem serta biota laut dan membaginya berdasarkan zona yang didiami dari ekosistem laut yang ada di Pulau Tunda. Memahami konsep dasar dari garis dan kemiringan pantai. Mengalami proses pengukuran garis dan kemiringan pantai, mengolah data garis dan kemiringan pantai, dan juga mengidentifikasi jenis kemiringan pantai, serta menganalisis penyebab terjadinya kemiringan pantai di Pulau Tunda.
Kemudian ada tujuan dari modul 4, yaitu modul tentang ekosistem dan KL sebaran pantai. Yang pertama yaitu menguasai cara pengukuran menggunakan alat-alat pengukur kualitas air laut. Yang kedua, mengidentifikasi keanekaragaman hayati di Pulau Tunda. Dan yang terakhir, mengklasifikasikan jenis ekosistem serta biota laut dan membaginya berdasarkan zona tempat tinggalnya di ekosistem laut dan pesisir Pulau Tunda. Selanjutnya ada tujuan dari modul 5. Yang pertama ada fitoplankton. Memahami penggunaan plankton net dalam pengambilan sampel fitoplankton, mengidentifikasi jenis kelimpahan dan dampak pada hamsum algambum, lalu juga memahami teknik pengambilan sampel horizontal, vertikal, tidak langsung dalam berbagai kondisi lingkungan. Untuk zooplankton, memahami penggunaan plankton net dalam pengambilan sampel zooplankton, mengidentifikasi jenis dan kelimpahan sampel zooplankton, memahami perbedaan jumlah zooplankton siang dan malam di Pulau Tunda. Lalu yang hydrocolor, yang pertama memahami prinsip kerja aplikasi hydrocolor untuk mengukur warna air terkait keruhan, klorofil A dan partikel tersuspensi, memahami penggunaan aplikasi hydrocolor, dan juga menganalisis data dari hydrocolor terkait sedimentasi, jenis perairan, dan kandungan klorofil A serta hubungannya. Selanjutnya untuk tujuan modul ke-6 yaitu terumbu karang, nekton dan bentos. Yang pertama ada terumbu karang. Mengetahui berbagai klasifikasi karang yang hidup di perairan Pulau Tunda berdasarkan data yang didapatkan. Yang kedua, memahami cara melakukan monitoring karang dengan menggunakan tabel warna Coral Watch Coral Health Chart. Yang ketiga, mengetahui tingkat coral bleaching pada karang serta berbagai faktor-faktor penyebab terjadinya coral bleaching di sekitar area perairan Pulau Tunda. Yang kedua ada nekton. Yang pertama, mengetahui berbagai jenis nekton yang hidup di perairan Pulau Tunda berdasarkan zona hidupnya. Yang kedua, mengidentifikasikan ciri-ciri nekton yang hidup di perairan Pulau Tunda berdasarkan zona hidupnya. Yang ketiga, menghitung dan mengkelompokkan jenis hasil kelimpahan relatif di perairan Pulau Tunda. Yang terakhir ada bentos. Yang pertama, mengidentifikasikan dan mendeskripsikan bentos di Pulau Tunda. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis bentos di perairan Pulau Tunda. Selanjutnya di sini ada teori dasar dari modul ke-1. Ada pada bagian teori dasar pasang surut. Pasang surut merupakan sebuah fenomena alam yang menunjukkan naik turunnya air laut secara periodik akibat kombinasi gaya gravitasi bumi, bulan, dan matahari. Selanjutnya ada teori dasar terkait parameter meteorologis. Parameter meteorologis merupakan faktor atmosfer yang berinteraksi langsung dengan permukaan laut dan berpengaruh secara signifikan terhadap dinamika laut. Selanjutnya ada salah satu instrumen oseanografi yang digunakan untuk mengukur parameter fisik air laut secara vertikal di kolom air adalah CTD, conductivity, temperatur, dan depth. Selanjutnya ada teori dasar terkait arus dan gelombang. Arus merupakan pergerakan horizontal massa air yang disebabkan oleh interaksi antara gradien tekanan, gaya Coriolis akibat rotasi bumi, stres angin di permukaan laut. Gelombang laut merupakan bentuk energi yang bergerak di permukaan air laut. Fenomena ini muncul dari interaksi antara atmosfer dan permukaan laut. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori dasar modul 2 yaitu batimetri, KL sebaran, dan arus sebaran. Yang pertama batimetri. Batimetri adalah cabang ilmu pengetahuan yang berfokus pada pengukuran kedalaman perairan seperti lautan, sungai, dan atau danau. Pengumpulan data batimetri berguna untuk pembuatan peta bawah air yang penting untuk berbagai kebutuhan seperti navigasi kapal, pengembangan struktur kapal, dan eksplorasi laut yang berbentuk ekosonder. Di mana ekosonder ini diperlukan untuk mempermudah melakukan pengukuran kedalaman. Yang kedua, kualitas air laut. Indikator penting dalam memantau ekosistem perairan ialah kualitas air laut. Parameter fisik seperti suhu, kekeruhan, dan warna air dapat menunjukkan gambaran awal mengenai stabilitas lingkungan perairan tersebut. Parameter kimia seperti salinitas, kadar oksigen larut, dan pH memberikan informasi yang lebih mendalam terkait kesesuaian lingkungan untuk kehidupan organisme laut.
Selain itu, konsentrasi nutrien seperti nitrat dan fosfat menunjukkan tingkat produktivitas primer dalam suatu perairan. Kemudian, dalam parameter biologi, misalnya konsentrasi klorofil A menjadi indikator utama ke aktivitas fitoplankton, yang merupakan dasar rantai makanan di ekosistem laut. Kualitas air laut juga dinilai melalui pengukuran parameter fisik, kimia, dan biologi dengan menggunakan berbagai alat lab oceanography. Yang keempat, kita membahas tentang massa air dan arus sebaran pantai. Aspek fisik, kimia, dan biologi merupakan beberapa aspek penting dari massa air yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik ini meliputi suhu, salinitas, dan densitas yang menjadikan massa air memiliki sifat unik tertentu. Proses alami seperti antara antara interaksi antara atmosfer dan lautan, serta pencampuran air dari berbagai sumber dan perbedaan temperatur di permukaan bumi menjadi awal mula terbentuknya massa air. Baik, selanjutnya ialah teori dasar modul 3 sedimen garis dan kemiringan pantai. Yang pertama ada garis pantai, yang dimana ini merupakan batas alami yang dinamis antara daratan dan juga laut. Letaknya sangat dipengaruhi oleh berbagai proses alam, seperti pasang surut, erosi, dan akresi. Faktor-faktor oceanografi seperti gelombang dan juga pasang surut memainkan peran besar dalam menentukan posisi garis pantai ini. Lalu selanjutnya yang kedua ialah kemiringan pantai. Di sini, kemiringan pantai menggambarkan sudut lereng yang terbentuk antara permukaan pantai dengan garis laut. Karakteristik garis pantai ini ditentukan oleh berbagai faktor, seperti jenis sedimen yang menyusun pantai, intensitas energi gelombang yang mencapai pantai, serta pola arus laut di sekitarnya. Pantai yang memiliki kemiringan yang curam biasanya lebih rentan terhadap abrasi, karena gelombang yang kuat cenderung menghantam pantai dengan energi yang lebih besar. Lalu yang terakhir ada proses sedimentasi. Pengukuran kemiringan pantai biasanya dilakukan dengan alat seperti clinometer. Data yang diperoleh dari pengukuran ini sangat penting untuk menganalisis berbagai aspek seperti stabilitas pantai, potensi terjadinya erosi, hingga tingkat keamanannya terhadap ancaman gunung. Data yang didapatkan dapat digunakan untuk pengelolaan wilayah pesisir, baik untuk mitigasi bencana maupun dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Teodas modul 4, yaitu modul tentang ekosistem dan KL sebaran pantai. Yang pertama itu kualitas air laut itu mencerminkan kondisi ekosistem perairan dan dampaknya terhadap dampak dari aktivitas manusia. Nah, KL ini dinilai melalui parameter fisik seperti suhu, serta parameter kimia seperti salinitas, pH, oksigen terlarut, dan TDS. Suhu mempengaruhi persebaran biota, salinitas mencerminkan kandungan garam yang terlarut, pH menjaga keseimbangan keasaman, sementara DO dan TDS menentukan kesehatan dari ekosistem. Penurunan kualitas air akibat polusi atau perubahan iklim dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian, ekosistem pantai meliputi habitat seperti hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Selain menjadi rumah bagi berbagai biota laut, ekosistem ini melindungi pantai dari abrasi, menyerap karbon, dan mendukung perikanan. Hutan mangrove dapat melindungi pantai dari erosi dan tsunami, padang lamun dapat menstabilkan sedimen, dan terumbu karang dapat menjadi pusat keanekaragaman hayati laut. Selanjutnya, teori dasar modul 5, fitoplankton, zooplankton, dan hydrocolor. Yang pertama ada fitoplankton. Fitoplankton ini adalah organisme mikroskopis yang hidup melayang di perairan dengan kemampuan unik untuk berfotosintesis. Fitoplankton berperan sebagai produsen utama dalam ekosistem perairan, mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik dengan memanfaatkan energi matahari. Lalu yang kedua ada zooplankton. Di sini zooplankton merupakan organisme planktonik heterotrof yang terdiri dari hewan-hewan mikroskopis atau larva dari hewan lebih besar. Karena zooplankton sendiri merupakan hewan yang tidak memiliki kemampuan untuk berfotosintesis, zooplankton memanfaatkan fitoplankton atau bahan organik lainnya sebagai sumber energi dan juga nutrisi. Hydrocolor adalah aplikasi ponsel inovatif yang dirancang untuk membantu kualitas air melalui teknologi pengolahan citra digital, di mana hydrocolor ini memanfaatkan kamera ponsel sebagai radiometer 3 pita, yaitu warna merah, hijau, dan juga biru. Aplikasi ini dapat mengukur reflektasi cahaya yang dipantulkan dari permukaan air.
Selanjutnya, untuk teori dasar di modul 6, itu yang pertama adalah karang. Karang adalah hewan laut yang membangun ekosistem dengan kerangka kalsium karbonat CaCO3. Struktur karang terdiri dari polip, yaitu tubuh silindris dengan tiga lapis utama, ekoderm, mesoglea, dan endoderm. Yang kedua, ada nekton. Indeks keanekaragaman hayati nekton melibatkan beberapa parameter untuk menilai keberagamannya dan distribusi spesies dalam satu sistem. Indeks Shannon-Wiener digunakan untuk menghitung keanekaragaman berdasarkan jumlah spesies dan proporsi individu setiap spesies. Yang ketiga, ada bentos. Bentos adalah kelompok organisme yang hidup di dasar perairan dan menjadi indikator penting untuk menilai kondisi ekosistem perairan. Keanekaragaman bentos biasanya diukur menggunakan indeks Shannon-Wiener yang memberikan gambaran tentang tingkat keanekaragaman spesies di satu wilayah. Oke, jadi selanjutnya di sini ada data data yang terdapat pada modul satu. Data-data ini terdiri dari data arus, data current meter, dan data-data lainnya. Di sini ada data arus, di mana data arus ini menunjukkan waktu pelepasan dari sebuah botol yang telah kita lepas di laut di pesisir Pulau Tunda dan dicatat waktunya. Selanjutnya ada koordinat untuk current meter dan pengambilan datanya pada pukul berapa saja. Di sini juga ada data terkait logsheet pengukuran pasang surut, logsheet data CTD stasioner, di mana pada logsheet ini terdapat parameter meteorologis yang tidak terisi. Kelompok kami tidak kebagian untuk melakukan pengukuran parameter meteorologis dikarenakan alat yang digunakan pada saat kelompok kami akan melakukan praktikum sedang bermasalah, sehingga datanya bolong. Untuk data CTD stasioner juga terdapat data-data yang hilang dikarenakan alat yang tidak bisa digunakan. Selain lungsit terdapat beberapa tabel dan juga gambar di antaranya. Yang pertama, tabel salinitas GDT. Grafik ini menggambarkan perubahan salinitas air laut pada kedalaman tertentu di perairan Pulau Tunda. Lalu yang kedua, ada tabel temperatur CDT. Grafik ini menunjukkan perubahan suhu air laut berdasarkan kedalaman di Pulau Tunda. Dan yang terakhir, terdapat gambar tinggi pasang surut, yang dimana grafik ini itu menunjukkan data pasang surut yang diukur di Pulau Tunda. Selanjutnya ada grafik current loss dari 5 titik pengambilan yang telah tadi disebutkan sebelumnya waktu pengambilannya. Di mana pada grafik ke-1 dan grafik kedua tidak muncul parameter atau grafiknya, dikarenakan mungkin alatnya masih beradaptasi dengan lingkungan yang pada saat itu setelah badai. Selanjutnya pada titik ketiga, keempat, dan kelima muncul kecepatan dan arah dari si current meter tersebut. Terlihat arahnya eh, terlihat arahnya menuju ke sekitar 30 derajat, 60 derajat, dan memiliki kecepatan seperti yang ditunjukkan eh, oleh eh, garis yang biru-biru ini, di mana kecepatannya pada titik pusat nol semakin ke atas semakin cepat. Di titik ketiga terjadi kecepatan yang mirip pada titik keempat dan titik kelima juga menunjukkan keseragaman arus di Pulau Tunda tersebut. Selanjutnya di sini ada data parameter statistik current meter ditinjau dari 5 rentang kecepatan dan ditinjau dari 5 rentang arah. Selanjutnya di sini ada eh, logsheet untuk data gelombang, di mana data gelombang ini datanya memiliki 30 dan setiap waktunya juga terukur
bagaimana ketinggiannya, bagaimana kedalamannya. Selanjutnya, data-data tersebut kemudian diolah menjadi ada beberapa data yang penting seperti kecepatan arus sejajar pantai, rata-rata periode, rata-rata amplitudo, rata-rata tinggi gelombang, jarak, jumlah semua selisih waktu, cepat rambat gelombang, panjang gelombang, dan rata-rata kedalaman. Semua informasi ini bisa bermanfaat untuk kehidupan oceanografi di Pulau Tunda. Selanjutnya di sini ada analisis tentang pasang surut. Pengamatan pasang surut dilakukan secara berkelompok. Berdasarkan data di samping, terdapat beberapa loncatan waktu dalam jadwal pengamatan. Meskipun demikian, data yang terkumpul tetap memberikan gambaran umum mengenai pola pasang surut di Pulau Tunda. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pasang surut di Pulau Tunda memiliki pola semi-diurnal, di mana terjadi 2 kali pasang surut dan 2 kali surut setiap harinya. Pada sore hari, pukul 17.15 hingga 17.45, ketinggian muka air mencapai 81 hingga 81,5 cm, yang merupakan puncak pasang surut tertinggi dalam siklus harian. Lalu pada tengah malam pada pukul 23 hingga 23.45 terjadi surut cepat dengan ketinggian muka air turun hingga 70,5 cm ke 60 cm. Pada dini hari pukul 5 hingga 5.45 muka air mencapai titik terendah sebesar 39 cm sebelum naik kembali menjadi 42 cm pada awal pasang berikutnya. Pola semi-diurnal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, gaya gravitasi bulan dan matahari. Gravitasi dari kedua benda langit ini berperan besar dalam menentukan ketinggian dan frekuensi pasang surut. Lalu yang kedua, topografi lokal. Topografi dasar laut di sekitar Pulau Tunda turut memengaruhi distribusi energi pasang surut sehingga menghasilkan pola yang khas di wilayah ini. Meskipun terdapat loncatan waktu selama pengumpulan data, hasil pengamatan tetap konsisten dan mampu menggambarkan fluktuasi pasang surut dengan amplitudo moderat. Lalu selanjutnya ada analisis parameter meteorologis. Pengamatan cuaca di lokasi penelitian, yaitu di Pulau Tunda, menunjukkan variansi antara cerah, berawan, sedikit berawan, dan cerah. Kondisi cuaca cerah berawan lebih sering terjadi pada malam hari dan cerah dominan di pagi hari. Cuaca berawan di malam hari menjaga suhu permukaan laut stabil, sementara cuaca cerah di pagi hari meningkatkan pemanasan lokal yang memengaruhi arus permukaan dan gelombang. Secara keseluruhan, kondisi atmosfer ini berkontribusi signifikan terhadap dinamika oceanografi di lokasi penelitian. Lalu selanjutnya ada analisis CDT stasioner. Pengamatan CTD stasioner dilakukan hingga kedalaman 1 meter yang mempresentasikan lapisan atas perairan di pinggir pelabuhan. Kedalaman terbatas ini menunjukkan variansi suhu dan salinitas yang kecil. Karena pengaruh dominasi atmosfer di lapisan atas, salinitas permukaan meningkat dari 32,95 PSU pada sore hari menjadi 33,32 PSU pada tengah malam. Diduga akibat penguapan setelah hujan dan badai sebelumnya. Di lapisan tengah 0,5 D dan dasar salinitas tercatat lebih tinggi, mencerminkan stratifikasi salinitas khas perairan tropis. Suhu permukaan laut stabil dengan sedikit variasi 29,73 hingga 29,95 derajat Celcius. Sementara lapisan dasar memiliki suhu sedikit lebih tinggi 29,79 hingga 30,30 derajat Celcius, mengindikasikan pencampuran vertikal moderat. Hujan dan badai yang terjadi pada sore hari menyebabkan pencampuran sementara, tetapi cuaca cerah setelahnya mendukung stabilitas suhu dan salinitas. Secara keseluruhan, pengamatan menunjukkan stratifikasi ringan dengan pencampuran vertikal moderat yang dipengaruhi oleh dinamika atmosfer dan kondisi laut, memberikan gambaran isi terhadap lapisan atas perairan di lokasi tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada analisis terkait arus drifter. Pada modul 1 arus pukul 16.04 sore di Pulau Tunda,
Data menunjukkan arus sejajar pantai dengan kecepatan 0,03546 meter per second. Kecepatan ini menunjukkan kecepatan yang sangat lambat. Botol 1,5 liter dilepaskan dari koordinat ini ke koordinat ini atau dari titik awal ke titik akhir dalam waktu 141 detik dengan perpindahan posisi yang sangat kecil. Arus lemah ini dipengaruhi oleh angin tenang, gelombang pecah bersudut kecil, topografi dasar laut, dan panjang pantai, sehingga cenderung bergerak ke timur laut sesuai pola gelombang serta kontur pantai. Kecepatan arus yang rendah berdampak terbatas pada erosi atau sedimentasi. Lebih pada distribusi material skala kecil mencerminkan karakter pantai berenergi gelombang rendah dan kondisi angin tenang. Tabel kecepatan juga menunjukkan bahwa rentang 1 dan 2 memiliki standar deviasi yang sangat kecil, menandakan arus sangat lemah dan hampir tidak bervariasi. Sebaliknya rentang 3, 4, dan 5 terlihat juga pada grafik current Ross tadi memiliki kecepatan lebih tinggi dengan variasi lebih besar, mencerminkan grafik current Ross yang didominasi aliran ke timur laut, namun juga menyebar ke arah lain. Pada tabel arah, rentang 1 dan 2 relatif seragam. Sementara rentang 3, 4, dan 5 memiliki rentang arah yang luas, mengkonfirmasi keragaman aliran arus di titik 3, 4, dan 5. Selanjutnya, analisis tentang gelombang. Gelombang di koordinat ini atau di Pulau Tunda memiliki amplitudo rata-rata 0,07183 meter, menandakan energi rendah. Periode pendek 0,51276 detik dan panjang gelombang 0,92351 meter, mengindikasikan gelombang lokal berfluktuasi tinggi dengan cepat rambat 1,80107 meter per second, dipengaruhi kedalaman air serta topografi dasar. Arus sejajar pantai bergerak lemah 0,03546 meter per second dari barat daya ke timur laut, konsisten dengan pola gelombang pecah yang membentuk sudut pada garis pantai. Kombinasi gelombang dan arus ini terutama menyebarkan material halus di sekitar pantai, dengan dampak terbatas pada transportasi sedimen besar dan bentuk morfologi pesisir. Secara keseluruhan, kondisi perairan ini tenang dan dipengaruhi oleh angin setempat, mengakibatkan energi gelombang yang rendah dan perubahan pantai yang moderat. Oke, sekarang kita akan membahas tentang data modul 2 yaitu peta batimetri. Di sini merupakan peta dari batimetri di mana ketika warnanya warna ungu menunjukkan bahwa kedalamannya cukup tinggi, di mana berarti tingkat salinitas yang berada di makin ke dalam permukaan air itu semakin tinggi. Sementara ketika warnanya hijau hingga kuning, ini menunjukkan bahwa permukaan kita masukin ekosonda atau sentrifuga itu berada di tidak terlalu dalam, kedalaman yang berada di daratan tersebut, di kedalaman dalam laut. Di sini merupakan kita mengambil analisis berdasarkan sudut lintang dan sudut lintang yang dimiliki oleh titik pada saat itu serta kedalaman yang terjadi pada titik tersebut. Next. Nah, ini merupakan parameter Horiba yang kami analisis, di mana kami menganalisis parameter Horiba itu tiap titik, di mana tiap titik ini kami menganalisis berdasarkan kedalaman kualitas air laut yang kita masukin. Pertama ada 12 meter, 18 meter, hingga 24 meter. Pada 12 meter, parameter kualitas air laut Horiba, mana kita dapat melihat bahwa grafiknya akan mengalami penurunan yang terjadi pada jam 13.29. Hal ini dapat terjadi diakibatkan oleh berbagai faktor, tidak hanya oleh berbagai faktor biologi, tetapi juga faktor ekologi yang terjadi pada saat itu, serta fenomena fisis yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Begitu juga pada parameter kualitas air laut Horiba pada 18 meter, mana terjadi penurunan yang terjadi pada jam 12.50, yang hal ini dapat terjadi diakibatkan oleh faktor-faktor seperti tadi, yaitu faktor ekologi, faktor biologi, serta faktor fisik yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Next.
Nah, ini yang merupakan kualitas air laut Oriba pada kedalaman 20 meter, 24 meter, sorry. Ini merupakan di mana akan terjadi penurunan pada sekitar jam 12.44, tetapi akan mengalami kenaikan lagi kemudian hingga mereka akan mendapati nilai yang stabil. Next. Sekarang ke analisis. Yang pertama, apa sih yang kita analisis dari peta batimetri yang kami buat? Dari peta batimetri tiga dimensi yang kami buat yang dihasilkan, dan distribusi kedalaman yang bervariasi dengan pola topografi dasar laut yang beragam. Warna peta pada maaf, sorry, warna pada peta mengindikasikan perubahan kedalaman, di mana warna yang lebih terang menunjukkan daerah yang lebih dangkal, sedangkan warna yang lebih gelap menandakan daerah yang lebih dalam. Kontur dasar laut secara keseluruhan tampak relatif landai dengan variasi elevasi tertentu yang mencerminkan adanya transisi dari zona dangkal ke zona yang lebih dalam. Selain itu, grafik yang ditampilkan menunjukkan adanya critical point tertentu yang merepresentasikan perubahan mendadak pada kontur dasar laut, seperti pelarian dari area dangkal menuju zona yang laut yang lebih dalam. Hal ini memberikan wawasan tambahan mengenai dinamika topografi dasar laut yang dapat mempengaruhi distribusi biota laut serta pola arus laut. Kombinasi analisis ini menegaskan pentingnya data batimetri dalam memahami karakteristik data laut, baik dari aspek topografi maupun ekosistem yang terpengaruh olehnya. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas parameter KAL Horiba 12 meter. Berdasarkan data yang ditunjukkan, menunjukkan bahwa pada pH cenderung stabil antara 8,5 sampai 9 pada sebagian besar waktu. Hal ini menunjukkan kondisi air laut yang normal, alkalin. Peningkatan pH drastis terlihat pada jam 13.29. Itu disebabkan oleh perubahan mendadak seperti masuknya air tawar ataupun aktivitas biologi tertentu, seperti pada kesan pembacaan alat yang dilakukan pada saat itu, maupun faktor-faktor eksternal lainnya. Pada suhu stabil di Pulau Tunda, saat itu berkisar 30 derajat, yang sesuai dengan suhu permukaan laut tropis dan tidak ada perubahan signifikan yang mengindikasikan kondisi stabilitas thermal air laut. Pada turbidinitas, terjadi turbidinitas yang rendah di sebagian besar waktu, tetapi naik drastis pada jam 13.29 yang menunjukkan kemungkinan adanya gangguan seperti sedimen dari dasar laut atau aktivitas manusia di sekitar lokasi. Untuk salinitas dan DO dissolved oksigen, salinitas tetap konsisten di sekitar 30 ppt. Dan sesuai dengan salinitas laut normal, tetap penurunan kecil pada 13.29 menunjukkan kemungkinan pengecaran air laut oleh air tawar. Dan untuk DO meter, kandungan oksigen terlalu bervariasi, namun terlihat penurunan signifikan pada 13.29 yang menunjukkan dipengaruhi oleh aktivitas dekomposisi organik atau konsumsi oksigen oleh organisme. Serta pada MSU dan TDS, keduanya memiliki pola serupa, di mana mereka saling berkaitan dalam kandungan ion di dalam air. Lonjakan yang terjadi diakibatkan oleh perubahan kimia dalam air laut. Next. Kemudian parameter KAL Horiba 12 maaf sorry 18 meter. Berdasarkan data yang ditunjukkan, menunjukkan nilai pH sedikit lebih stabil dibandingkan yang pada terjadi 12 meter dengan rentang 8,4 sampai 9. Lonjakan terjadi sebelum 12.50 karena faktor lingkungan atau pengukuran yang tidak konsisten pada saat itu. Selanjutnya pada suhu. Suhu tetap stabil seperti yang terjadi pada 12 meter di mana saat itu suhu tersebut berkisar 30 derajat yang sesuai dengan suhu permukaan laut tropis dan tidak ada perubahan signifikan yang mengindikasikan kondisi stabilitas thermal air laut. Turbidinitas kekeluaran 18 meter lebih rendah dibandingkan 12 meter dan terjadi peningkatan pada pukul 12.50 diakibatkan oleh pergerakan arus atau gangguan sedimen. Untuk salinitas dan DO, salinitas tetap konsisten seperti yang terjadi pada 12 meter yaitu 30 ppt sesuai dengan salinitas air laut normal. Dan untuk diometer, kandungan oksigen lebih tinggi di 18 meter dibandingkan 12 meter. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan aktivitas biologi atau gangguan lapisan permukaan. Sementara pada konduktvitas MSU dan TDS, seperti yang terjadi pada 12 meter di mana mereka konsisten dan tidak terjadi pengaruh hal apapun dan stabil pada saat waktu itu. Namun ada satu waktu dia mengalami lonjakan sekitar pukul 12.50. Itu menunjukkan kontaminasi atau ada gangguan alami sementara yang terjadi pada konektivitas dan TDS pada saat itu. Next one.
parameter KAL Horiba 24 meter. Data yang ditunjukkan nilai pH tetap stabil seperti pada Horiba yang sebelum kita bahas, yaitu sekitar angka 9, yang mana merupakan sifat basa serta menunjukkan kestabilan air laut tersebut. Namun pH yang sangat tinggi, lebih dari 9 pada KL Horibas 24 meter, menunjukkan bahwa aktivitas biologi atau pengaruh kimia seperti keberadaan senyawa alkali dapat mempengaruhi uh, struktur ekosistem yang berada di wilayah sekitarnya, yaitu ekosistem yang ada di perairan laut tersebut. Kemudian pada suhu tetap stabil seperti yang terjadi pada Horibas sebelumnya, yaitu berkisar 30 derajat dan tidak ada perubahan signifikan yang mengindikasikan kondisi stabilitas termal air laut. Pada turbinitas, nilai turbinitas juga cukup rendah karena fluktuasi yang terjadi pada saat itu kecil dan mendekati nol karena menunjukkan kejadian air yang terjadi pada saat itu sangat baik. Kemudian untuk salinitas dan DO di shock oksigen, salinitas tetap konsisten di sekitar 30 ppt sesuai dengan salinitas laut normal, dan untuk di shock oksigen nilai oksigen terlalu cukup tinggi sekitar 7 sampai 8 mgpl yang menandakan kondisi perairan yang sangat baik untuk mendukung kehidupan akuatik. Sementara pada produktivitas MSU dan TDS GPL memegang pola serupa seperti pada Horiba 18 meter dan 12 meter, stabil di sebagian besar waktu, namun lonjakan yang terjadi sekitar pukul 12.50 menunjukkan kontaminasi atau adanya gangguan alami sementara. Next one. Oke, di sini ada data-data atau logsheet dari hasil pengukuran kami di modul 3, yaitu ada sedimen, garis, dan juga piringan pantai. Di sini ada logsheet dari observasi hasil sedimen yang kami ambil. Pada waktu itu, kami tiba pada pagi hari dan langsung berjalan ke utara untuk melakukan pengambilan data modul 3 ini. Yang pertama, kami mengambil data hasil sedimen, di mana kami melakukan pengambilan sedimen ini dengan alat dan diperoleh observasi berupa tinggi sedimen, bentuk morfologi, warna, dan ukuran jenis partikel dan lain-lain berupa dangkal, pasir, lumpur, dan berkarakteristik tajam. Dan interpretasi singkatnya ialah observasi menunjukkan bahwa banyak coral bleaching bertanda terumbu karang rusak di daerah Pulau Tuna tersebut. Lalu selanjutnya ada logsheet analisis partikel, di mana dari grab sampler yang kami ambil untuk sedimen itu diperoleh dari perhitungan total berat sedimen total ialah 1,196. Lanjut. Di sini ada logsheet hasil kemirangan pantai yang kami lakukan juga. Di sini kami melakukan pengambilan data dengan 2 orang, yang satu memegang alat pengukur sudut, yang satu juga, dan dari 2 pengamat tersebut menggunakan jarak yang berkisar dari 2 sampai 4 meter, dan diperoleh klasifikasi kemiringannya ialah landai, landai, dan juga curam. Karena dari lokasi Pulau Tunda ini sendiri itu bukan merupakan pulau yang besar dan juga di tengah lautan, sehingga kondisinya pada semakin ke arah laut maka akan semakin curam. Lanjut. Di mute mah. Oh iya, maaf, maaf, maaf. Karakteristik sedimen. Berdasarkan analisis partikel, sebagian besar partikel 90%-nya memiliki ukuran lebih kecil dari 300 mikrometer.
yang terdiri dari pasir, lumpur, dan juga fragmen karang mati akibat coral bleaching. Ukuran sedimen berperan signifikan dalam menentukan stabilitas dan distribusinya di daerah pesisir. Partikel yang lebih kecil cenderung mudah terdispersi oleh arus atau gelombang, sedangkan partikel yang jauh lebih besar cenderung menetap. Kehadiran fragmen karang mati akibat coral bleaching menunjukkan adanya kerusakan ekosistem terumbu karang yang dapat mempengaruhi proses sedimentasi dan juga dinamika habitat di pesisir pulau itu sendiri. Dan juga ada variasi kemiringan pantai di pantai utara Pulau Tunda memiliki kemiringan yang cukup curam. Eh, Kemiringan yang cukup curam berkisar antara 9 derajat dan juga 8 dan 7 derajat yang bisa dikatakan cukup lantai, serta kaitannya dengan pergerakan sedimen. Pantai curam lebih cepat mengalirkan sedimen ke laut, sementara pantai landai cenderung menyimpan sedimen. Kemiringan pantai mempengaruhi pola sedimentasi secara signifikan. Pantai curam mempercepat aliran material sedimen ke laut karena gravitasi dan juga kurangnya hambatan. Next. Masih dari variasi kemiringan pantai, sebaliknya, pantai landai menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk akumulasi sedimen. Kombinasi kemiringan pantai dan parameter oseanografi seperti arus, gelombang, dan pasang surut memengaruhi ekosistem termasuk distribusi nutrien dan habitat biota pesisir. Seperti yang aku sebutin tadi, eh, bagian utara dari Pulau Tunda ini cukup curam. Jadi karena tidak terlalu landai, kurang stabil untuk dijadikan tumbuhan-tumbuhan untuk hidup. Lalu hubungan antara data kemiringan pantai dan juga karakteristik sedimen dari hasil menunjukkan total berat sedimen sebesar 1,196 gram, 1.196 gram, dan 90%-nya partikel lebih kecil dari 300 mikrometer yang bercampur dengan fragmen karang mati. Pantai yang curam 99 derajat ini memiliki dinamika lebih cepat dalam aliran sedimen, sedangkan pantai landai yaitu 8 dan 7 derajat lebih stabil dan menyimpan lebih banyak sedimen halus. Kombinasi antara data kemiringan pantai dan juga ukuran sedimen memberikan gambaran lengkap tentang dinamika sedimentasi di pantai utara Pulau Tunda. Kehadiran fragmen karang mati akibat coral bleaching menunjukkan dampak lingkungan yang signifikan terhadap karakteristik sedimen seperti pergeseran di area dangkal, pantai curam, dan landai masing-masing memiliki kontribusi yang berbeda pada dinamika ekosistem. Pantai curam mempercepat proses transportasi sedimen ke laut, sedangkan pantai landai mendukung stabilitas pesisir dengan penumpukan sedimen halus. Oke, boleh di next. Oke, yang selanjutnya itu ada data dari modul 4 tentang ekosistem dan KL sebaran pantai. Di sini ada dua logsit. Yang pertama logsit tentang kajian keanekaragaman hayati dan logsit tentang data hasil KL sebaran pantai. Di mana di logsit tentang keanekaragaman hayati ini kami mengamati ada apa ya sih di sekitar Pulau Tunda itu, di sekitar pantai Pulau Tunda itu. Terus untuk KL sebaran pantai itu kami mengambil beberapa sampel dari 3 titik. Dan sampel ini kami menggunakan alat refraktometer, pH meter, dan WKM Lutron. Boleh di next. Nah, sebelumnya, selain itu kami, selain itu kami juga melakukan wawancara dengan dua narasumber, yaitu Pak Udin dan Pak Nadine, di mana Pak Udin ini menyampaikan kalau Pulau Tunda itu dulunya tuh kayak akan sumber daya alam, tapi saat ini tuh menghadapi berbagai masalah yang serius, baik dari segi lingkungan maupun sosialnya. Nah, menurut beliau, kerusakan ekosistem laut ini diakibatkan oleh limbah daratan yang membuat warga akhirnya kesulitan dalam menangkap ikan, hingga akhirnya harus membeli keluar. Penanaman mangrove memang rutin dilakukan, tetapi lebih untuk kepentingan individu tertentu dan tidak berdampak pada masyarakat sekitarnya. Selain itu, kehadiran villa milik warga asing juga dinilai mengancam keberadaan penduduk lokal. Fasilitas di sana juga masih sangat minim, seperti kapal yang jarang digunakan dan ketiadaan pengelolaan air bersih, yang akhirnya memaksa warga sekitar untuk membeli air dari luar pulau. Masalah ini diperparah oleh kurangnya kepemimpinan yang kuat di desa, yang membuat masyarakat yang hidup di sana dalam ketidakpastian tanpa adanya perubahan yang signifikan. Kemudian Pak Maidin beliau menyampaikan bahwa kondisi Pulau Tunda saat ini justru lebih baik dibandingkan sebelumnya berkat adanya penyuluhan dari pemerintah. Meskipun masih banyak tantangan yang
dihadapi. Masalah utamanya yaitu meliputi kesulitan dalam menangkap ikan akibat alat tangkap destruktif seperti pukat harimau. Selain itu, minimnya fasilitas pengolahan sampah yang menyebabkan sampah air yang dibakar, serta keterbatasan akses air bersih yang sebagian diatasi dengan penggunaan air sumur. Sebagian besar penduduk juga sekarang beralih yang dulunya di sektor nelayan ke sektor wisata ataupun usaha kecil. Meski di sini ekosistem seperti mangrove tetap dijaga, partisipasi dari masyarakat sekitar dalam pengelolaan lingkungan dan fasilitas umum masih sangat rendah. Pulau Tunda memerlukan peningkatan pengelolaan lingkungan untuk mendukung kehidupan masyarakatnya yang berkelanjutan. Boleh di next? Nah, kemudian untuk analisis dari Logsit yang tadi yaitu ekosistem pantai yang diamati itu menunjukkan karakteristik ekosistem pesisir tropis ataupun subtropis dengan keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Kehadiran alga hijau kecoklatan mengindikasikan zona perairan dangkal dengan intensitas cahaya yang bervariasi, yang mana alga ini berfungsi sebagai produsen utama dan habitat ikan kecil. Pohon teripang menunjukkan dasar pantai yang stabil dengan kandungan bahan organiknya yang tinggi, yang mana pohon teripang ini berperan dalam daur ulang bahan organik dan menjaga kesuburan sedimen. Karang serpihan dan fragmen karang menunjukkan adanya ekosistem terumbu karang di sekitar yang mungkin mengalami kerusakan akibat adanya badai ataupun karena aktivitas manusia, tetapi juga berpotensi untuk melakukan regenerasi. Kehadiran pohon bakau juga mencerminkan ekosistem mangrove yang berfungsi menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, dan menjadi habitat bagi berbagai spesies. Substrat pasir menunjukkan lingkungan pantai yang dinamis yang dipengaruhi oleh gelombang ataupun arus, yang mana substrat ini mendukung kehidupan organisme intertidal. Interaksi antara mangrove, terumbu karang, dan habitat pasir menciptakan fungsi ekologis yang kompleks. Meskipun keberadaan fragmen karang dapat menjadi indikasi adanya ancaman seperti abrasi, aktivitas manusia, ataupun perubahan lingkungan. Kemudian, untuk hasil pengukuran parameter lingkungan perairan pada 3 titik koordinat menunjukkan kondisi perairan laut tropis yang cukup stabil, di mana salinitasnya itu berada di rentang 29 sampai 30 ppt, yang mana mencerminkan tingkat keasinan yang stabil. Suhunya berkisar antara 30,1 sampai 30,9 derajat Celcius, yang sesuai dengan karakteristik dari perairan tropis yang hangat. Nilai pH yang menunjukkan variasi antara 8,35 sampai 8,57 dari data Hanameter dan 4,95 sampai 4,97 menggunakan WikiM Neutron. Kemudian konsentrasi oksigen terlarutnya itu berada pada rentang 6,1 sampai 6,4 mg per liter, yang mana hal ini masih mendukung kehidupan organisme laut meskipun berada di batas bawah untuk perairan yang produktif. Tingkat kekeruhan cukup tinggi di sini yaitu 51,1 sampai 51,7 NTU yang mengindikasikan adanya partikel tersuspensi yang mungkin dipengaruhi aktivitas biologis atau faktor lingkungan seperti angin kencang dan arus menjelang badai. Situasi ini menunjukkan pengaruh badai terhadap peningkatan turbiditas. Meski secara keseluruhan perairan tersebut menunjukkan stabilitas lingkungan yang khas perairan tropis. Selanjutnya di data modul 5, fitoplankton, zooplankton, dan hydrocolor. Yang pertama adalah Leucid plankton. Nah, di sini tuh ada titik ke-12, itu kita menggunakan metode vertikal, tidak langsung horizontal. Sedangkan di titik ke-13, di sini kita menggunakan metode vertikal. Lalu yang kedua ada Leucid hydrocolor, di mana smartphone digunakan ada iPhone dan juga Android, dan memiliki turbiditas atau NCU sebesar 80 plus minus 29 dan juga SPM-nya 80 plus minus 30. Next. Nah, di analisis dari hasil data tersebut, yang pertama ada fitoplankton. Pada fitoplankton dari data dari titik 12 ini, yang mendukung metode vertikal dan horizontal ternyata di mana dominasi fitoplankton pada permukaan air. Peran fitoplankton sebagai produk utama terlihat dari kandungan klorofil A yang terdeteksi, menandakan tingkat produktivitas primer yang signifikan dalam lapisan permukaan. Namun pada siang hari, sebagian fitoplankton mungkin bergerak ke lapisan lebih dalam untuk menghindari stres cahaya yang berlebih. Lalu yang kedua ada zooplankton. Di zooplankton dari hasil analisis menunjukkan lebih aktif di malam hari. Seperti tercermin di sampel di titik 13 pada pukul 21.07. Aktivitas ini terkait dengan gerasi vertikal harian, di mana zooplankton bergerak ke permukaan saat malam untuk mencari predator dan memanfaatkan fitoplankton sebagai sumber makanan. Hasil pengamatan ini menunjukkan jumlah zooplankton lebih tinggi pada malam hari dibandingkan pada pagi harinya. Lalu yang ketiga ada hydrocolor.
pada hydro color mengukur kualitas air di titik 12 menggunakan aplikasi terkenal mencatat dominasi warna hijau yang menunjukkan keberadaan klorofil A yang melakukan produktivitas biologisnya. Konsentrasi klorofil A tercatat sebesar 1,89 mg per L dengan menggunakan smartphone iPhone dan juga 1,84 mg per L dengan menggunakan Android, di mana menunjukkan bahwa produktivitas primer yang rendah hingga sedang dan juga seperti yang terlihat pada data yang tadi, turbiditasnya sebesar 80 plus minus 29 dan 3 dan juga SPM-nya sebesar 80 plus minus 3 gram per meter. Oke, selanjutnya ada dari data modul 6, yaitu terumbu karang, nekton, dan bentos. Yang pertama, di situ terdapat logsheet Coral Watch, yang mana logsheet tersebut ialah mengidentifikasi coral-coral yang ada di perairan Pulau Tunda. Yang kedua, ada indeks keanekaragaman, yang itu tuh memiliki perhitungannya sendiri untuk mendapatkan hasil tersebut. Dan yang ketiga, ada logsheet kelimpahan nekton, yang totalnya ada 10 spesies nekton di situ. Boleh next. Nah, selanjutnya juga ada pie chart kelimpahan relatif. Eh, dan yang terakhir ada logsheet bentos yang terlihat dari data eh, pada perairan Pulau Tunda itu didominasi oleh lamun. Untuk analisisnya, yang pertama terumbu karang. Berdasarkan data survei yang didapatkan di Pulau Tunda, ekosistem terumbu karang di Pulau Tunda terdiri atas tipe karang boulder dan branching. Kedua jenis karang ini memiliki karakteristik yang berbeda yang disebabkan oleh tekanan lingkungan. Berdasarkan hasil survei Coral Watch, karang boulder memiliki warna terang atau lightless color dengan nilai 2 dan warna tergelap darkest color pada nilai 4. Hal ini menunjukkan bahwa jenis karang ini relatif stabil dan mampu bertahan dari tekanan lingkungan. Sebaliknya, karang branching memiliki variasi warna yang lebih lebar, dengan warna terang mencapai nilai 1 dan warna tergelap pada nilai 5. Hal ini menunjukkan bahwa karang branching ini lebih rentan terhadap perubahan lingkungan seperti peningkatan suhu atau sedimentasi. Yang kedua ada nekton. Berdasarkan data nekton yang diperoleh di Pulau Tunda, sebanyak 10 spesies ikan berhasil didapat dengan jumlah individu dan kelimpahan relatif yang bervariasi di Pulau Tunda. Spesies dengan jumlah individu tertinggi adalah Abu Devduf cephasiatus yang mencatatkan 12 individu dengan kelimpahan relatif sebesar 20%. Spesies ini merupakan salah satu ikan karang yang sering ditemukan di perairan dangkal tropis, terutama di area dengan substrat karang. Dominasi Abu Devduf cephasius menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, termasuk habitat terumbu karang yang mungkin mengalami tekanan dari aktivitas manusia atau perubahan lingkungan. Boleh di next. Yang ketiga ada bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar laut, termasuk invertebrata seperti moluska, teripang, dan cacing laut. Keberadaan bentos sangat bergantung pada kondisi substrat dasar laut dan kualitas air. Berdasarkan pengamatan di 3 titik, distribusi bentos menunjukkan variasi yang berbeda. Pada titik 1, hanya ditemukan satu individu moluska yang mengindikasikan substrat dasar atau kualitas air yang kurang optimal untuk mendukung keanekaragaman bentos. Lalu yang terakhir terdapat kesimpulan pasang surut, parameter meteorologi, CDT stasioner, arus drive-thru, dan gelombang laut. Untuk kesimpulan pasang surut, yang pertama, data pengamatan menunjukkan pola pasang surut semi-diurnal dengan puncak pasang tertinggi sebesar 81,5 cm pada sore hari dan titik sudut terendah 30 cm pada dini hari. Lalu yang kedua, penggunaan palem pasut berhasil menentukan batas bawah secara duplo, memberikan gambaran konsisten tentang fluktuasi muka air laut di Pulau Tunda. Lalu yang ketiga, faktor utama yang memengaruhi pola pasang surut adalah gravitasi bulan dan matahari serta topografi lokal di sekitar Pulau Tunda. Next.
Lalu selanjutnya ada kesimpulan parameter meteorologi. Yang pertama, cuaca di lokasi penelitian bervariasi antara cerah berawan, sedikit berawan, dan cerah dengan cuaca cerah lebih dominan pada pagi hari. Lalu yang kedua, cuaca berawan pada malam hari menjaga stabilitas suhu permukaan laut, sedangkan cuaca cerah di pagi hari memungkinkan pemanasan lokal yang mempengaruhi dinamika oceanografi. Dan yang terakhir, faktor-faktor atmosfer seperti angin lokal dan suhu udara mempengaruhi parameter oceanografi, termasuk salinitas dan temperatur permukaan laut. Lalu selanjutnya ada kesimpulan untuk CDT stasioner. Yang pertama, instrumen CDT digunakan untuk mengukur salinitas, temperatur, dan kedalaman hingga 1 meter di sekitar Pulau Tunda yang memberikan informasi tentang stratifikasi kolom air. Lalu yang kedua, data menunjukkan stratifikasi ringan dengan salinitas permukaan meningkat dari 32,95 PSU sore hari yang menjadi 33,32 PSU tengah malam, serta suhu permukaan yang stabil antara 29,73 derajat Celcius hingga 29,95 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, adanya pencampuran vertikal moderat terjadi di kolom air yang dipengaruhi oleh faktor atmosfer seperti radiasi matahari dan hujan badai yang menyebabkan variasi parameter sementara. Oke, jadi di sini ada kesimpulan terkait modul ke-1 yaitu arus dan gelombang. Pengukuran arus sejajar pantai menggunakan drifter menunjukkan kecepatan yang sangat rendah sebesar 0,03546 meter per second. Kecepatan rendah ini disebabkan oleh angin yang tenang dan sudut kecil gelombang pecah terhadap garis pantai. Lalu, arus sejajar pantai berfungsi dalam menyebarkan material halus di sepanjang pantai tanpa dampak besar pada transportasi sedimen besar atau perubahan pesisir. Amplitudo rata-rata gelombang adalah 0,07183 meter dengan periode rata-rata 0,51276 detik, mencerminkan gelombang kecil berenergi rendah. Kecepatan rambat gelombang tercatat sebesar 1,80107 meter per second dengan panjang gelombang rata-rata 0,92351 meter, menunjukkan karakteristik gelombang dangkal yang dihasilkan oleh angin lokal. Lalu yang terakhir, gelombang dan arus sejajar pantai mempengaruhi distribusi material halus di pesisir tanpa dampak signifikan pada erosi atau transportasi sedimen. Selanjutnya kesimpulan batimetri KL sebaran serta arus sebaran laut. Yang pertama, visualisasi kontur dalam bentuk tiga dimensi telah dibuat untuk menggambarkan struktur topografi di bawah laut di planet Pulau Tunda. Variasi kedalaman yang ditunjukkan melalui kontur ini memberikan gambaran jelas mengenai perbedaan topografi di wilayah pengamatan, seperti adanya cekungan atau lereng curam. Informasi ini didasarkan pada kedalaman yang didapatkan penting untuk memahami karakteristik fisik dasar laut dan dinamika lingkungan perairan. Yang kedua, mempermudah dalam memahami kondisi topografi dasar laut yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti menganalisis potensi habitat atau pola sedimentasi, serta proses koleksi terhadap kedalaman. Yang ketiga, secara umum, menunjukkan bahwa kondisi air laut di Pulau Tunda pada kedalaman 12 meter, 18 meter, dan 24 meter stabilitas secara fisik dan kimia yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai parameter-parameter KL sebaran pada Hollywood yang mendukung parameter-parameter tersebut. Next. Oke, baik. Di sini kesimpulan dari modul sedimen, garis, dan juga kemiringan pantai. Berdasarkan analisis partikel total, berat sedimen yang dianalisis mencapai 1.196 gram. Dengan 90% partikel memiliki ukuran lebih kecil dari 300 mikrometer. Partikel sedimen tersebut terdiri dari pasir dan juga lumpur, bercampur dengan fragmen karang mati akibat coral bleaching, yang menyebabkan pergeseran sedimen di area perairan dangkal. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh dari ukuran sedimen terhadap stabilitas dan distribusinya di daerah pesisir. Hasil observasi kemiringan pantai di pantai utara Pulau Tunda menunjukkan variasi kemiringan dengan pantai yang tergolong curam 9 derajat dan lantai
landai 8 dan juga 7 derajat. Kemiringan pantai berperan penting dalam menentukan pergerakan sedimen. Pantai curam cenderung mengalirkan sedimen lebih cepat ke laut, sementara pantai landai lebih banyak menyimpan sedimen. Kombinasi dari parameter oceanografi dan kemiringan pantai ini memengaruhi dinamika sedimentasi dan potensi dampaknya pada ekosistem pesisir. Next. Garis pantai di pantai utara Pulau Tunda merupakan batas interaksi antara darat dan laut yang memiliki kemiringan bervariasi. Pada titik pertama, kemiringan tercatat sebesar 9 derajat yang termasuk kategori curam. Sementara itu, pada dua titik lainnya, kemiringan masing-masing adalah 8 dan 7 derajat yang termasuk kategori landai. Variasi kemiringan ini memengaruhi pergerakan sedimen di mana pantai curam cenderung mempercepat aliran sedimen ke laut, sedangkan pantai landai lebih banyak menyimpan sedimen di area pesisir. Pengukuran garis pantai dan kemiringannya dilakukan dengan menggunakan klinometer dan meteran pada 3 titik pengamatan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa titik pertama memiliki kemiringan sebesar 9 derajat, sedangkan dua titik lainnya masing-masing memiliki kemiringan 8 dan 7 derajat. Perbedaan ini mencerminkan dinamika morfologi pantai di Pulau Tunda yang dipengaruhi oleh kondisi lokal seperti struktur sedimen dan arus laut. Next. Proses pengukuran kemiringan pantai dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan rata-rata kemiringan pantai sebesar 8 derajat. Kemiringan pantai ini memengaruhi pola distribusi sedimen di mana pantai dengan kemiringan lebih curam, yaitu 9 derajat, cenderung lebih keras dan mengalirkan sedimen lebih cepat ke laut. Sebaliknya pantai landai 8 dan 7 derajat lebih stabil dan memungkinkan sedimen untuk mengendap dalam jumlah yang lebih besar. Data kemiringan pantai diolah untuk menganalisis hubungan antara morfologi pantai dan karakteristik sedimen. Berat total sedimen yang diperoleh dari dua sampel ialah 1.196 gram dengan 90% partikel sedimen berukuran lebih kecil dari 300 mikrometer. Sedimen yang berukuran kecil seperti pasir dan lumpur. Kayaknya ini keulang kan? Enggak. Sedimen yang berukuran kecil seperti pasir dan lumpur bercampur dengan fragmen karang mati akibat coral bleaching. Fragmen karang mati ini mempercepat pengerasan sedimen, terutama di area pantai yang lebih dangkal, sehingga memengaruhi ekosistem pantai dan laut di sekitarnya. Kemiringan pantai di pantai utara Pulau Tunda diidentifikasi menjadi dua kategori. Curam pada titik pertama 9 derajat dan landai pada dua titik lainnya 8 dan 7 derajat. Pantai curam memiliki karakteristik lebih dinamis dengan aliran sedimen yang lebih cepat ke arah laut. Sementara itu, pantai landai cenderung lebih stabil dan menyimpan lebih banyak sedimen halus dan didominasi oleh fragmen karang mati yang turut mempengaruhi kondisi pesisir secara keseluruhan. Oke, kemudian ada kesimpulan dari modul ekosistem dan KL sebaran pantai. Yang pertama itu pengukuran kualitas air laut Pulau Tunda menggunakan alat seperti refraktometer, pH meter, dan water quality meter menunjukkan karakteristik tropis dengan salinitas stabil, yaitu 29 sampai 30 ppt, suhu hangat yaitu 30,1 sampai 30,9 derajat Celcius, dan kadar oksigen terlarut yang cukup baik, yaitu dari 6,1 sampai 6,4 mg per liter. Namun tingkat kekurahan yang cukup tinggi yang berada di rentang 51,1 sampai 51,7 NTU mengindikasikan adanya aktivitas sedimentasi atau faktor eksternal seperti badai yang memengaruhi kondisi ekosistem. Terus kesimpulan yang kedua yaitu keanekaragaman hayati Pulau Tunda mencakup alga hijau kecoklatan, mangrove, pohon ketapang laut, terumbu karang, dan fragmen pasir yang menjadi elemen penting dalam ekosistem. Kesimpulan yang ketiga yaitu ekosistem dan biota laut di Pulau Tunda terbagi berdasarkan zona habitatnya, yaitu di zona intertidal ada alga hijau kecoklatan sebagai produsen utama dan mangrove yang mencegah erosi. Di zona subtidal ada terumbu karang yang mendukung kehidupan ikan karang dan invertebrata, meski ada indikasi kerusakan karang tersebut. Di zona terestrial pesisir, pohon ketapang laut menjaga stabilitas tanah. Interaksi antar zona ini mendukung keanekaragaman hayati meskipun diperlukan pengelolaan untuk mengatasi ancaman dari lingkungan. Oke, kesimpulan untuk fitoplankton, zooplankton, dan hydrocolor, di mana fitoplankton ini diambil menggunakan planktonet dengan metode vertikal horizontal dan tidak langsung untuk memahami distribusi dan kelimpahan di berbagai lapisan di perairan, di mana dominasi fitoplankton ditemukan di zona fotik pada pagi hari menunjukkan kontribusi signifikan terhadap produktivitas primer, identifikasi jenis, dan kelimpahannya juga penting untuk memahami potensi dampak fenomena seperti hampir gabung.
Lalu yang kedua ada zooplankton. Zooplankton ini diambil juga dengan metode menggunakan plankton net, dilakukan siang dan malam hari untuk menganalisis migrasi vertikal varian vertical harian, Dale vertical migration, plankton lebih banyak ditemukan pada malam hari karena perilaku mencari makan di perumahan sambil menghindari predator. Pada siang hari mereka cenderung berada di kedalaman untuk mengurangi risiko predasi. Lalu untuk kesimpulan hydrocolor, di mana aplikasi ini digunakan untuk mengukur warna air terkait kekeruhan klorofil A dan partikel terus suspensi melalui nilai RGB. Hasil menunjukkan bahwa warna hijau dominan di mana dalam fitoplankton tingkat kekeruhan sedang dan partikel terus dengan stabil menunjukkan produktivitas biologis moderat dengan hasil konsisten di perangkat iPhone maupun Android meskipun terdapat perbedaan kecil dalam sensitivitas sensor. Next. Yang terakhir, kesimpulan terumbu karang Newton dan Bentos pada modul 6. Yang pertama, terumbu karang dapat memahami mengenai jenis-jenis karang yang ada di perairan Pulau Tunda. Berdasarkan pengamatan, ditemukan dua jenis, yaitu boulder dan branching. Karang ini memiliki ciri khas masing-masing, baik dari segi bentuk maupun peran ekologisnya. Dengan bantuan Coral Watch, warna-warna karang yang diamati bervariasi mulai dari terang hingga gelap. Yang kedua ada nekton. Studi ini berhasil mengungkapkan keberagaman nekton yang hidup di perairan Pulau Tunda sebanyak 10 spesies. Nekton teridentifikasi, termasuk Chromis, Daclyon strimaculus, dan Abudeus sexpatus. Spesies yang dengan jumlah individu tertinggi adalah Chromis 23,33%, sedangkan yang terendah adalah Discitodus prosopotainia 5%. Dan yang ketiga ada Bentos. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang keanekaragaman bentos di perairan Pulau Tunda. Dari hasil pengamatan, jenis bentos yang paling dominan adalah lamun, dengan jumlah individu tertinggi di lokasi 28 individu, lokasi kedua 22 individu, dan lokasi ketiga 20 individu. Selain itu ditemukan juga moluska di lokasi pertama serta terumbu karang di lokasi ketiga. Boleh next. Cukup sekian pemaparan laporan hasil kuliah lapangan pendahuluan oceanografi di kelompok 6. Terima kasih.